Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, para sahabat dan Isbek semuanya, apa kabar? Saya baru aja keliling daerah dekat rumah ya, muter-muter ke daerah Meruya, Taman Kebon Juruk, kemudian ke Serengseng ya. Ya kurang lebih 5 km lah ya. Ini udah saya tempuh. Nah, kebetulan di hutan kota Serengseng ini saya parkir sebentar teman-teman. Saya ingat ada satu teman saya yang namanya Gung Wira ya. Baru aja kemarin yang bersangkutan menitip pesan kepada saya, Om Dhani tolong jelaskan ya satu topik yang saat ini saya itu ya ide yang saya ajukan supaya menjadikan suatu jawaban lah. Oke, jadi pada kali ini saya sengaja di sini untuk membuat suatu video yang merupakan jawaban daripada pertanyaan Gung Wira. Pertanyaan Gung Wira itu saya juga agak ini ya, agak ya surprise juga. Jadi bagaimana Om Dhani caranya agar saya itu tidak bosan bersepeda gitu loh. Jadi bersepeda itu tentunya ada bosannya ya, tapi bagi saya itu pertanyaan yang menggelitik juga ya. Kok sepeda bisa bosan ya? Ya mungkin barangkali bukan bosan istilahnya ya, agak berkurang frekuensinya ya, karena ada kegiatan yang lain yang lebih menarik sehingga kegiatan itu jadi berkurang. Oke teman-teman ya, ini suasana hutan kota Serengseng ya. Ini udah beberapa kali saya syuting di sini, ini cukup sejuk ya, dan nyaman lah ya untuk melakukan aerobik. Teman-teman, tentunya kalau kita ngelihat tren bersepeda ya, pada 2 tahun lalu menjelang sekarang, pada saat 2 tahun lalu itu ada kondisi pandemi ya, pandemi COVID, sehingga orang beramai-ramai lah ya, mencari suatu kegiatan yang menyehatkan untuk membangkitkan antibodi ya di tubuh ya, supaya lebih bugar ya. Nah inilah salah satunya yang menjadi wabah waktu itu ya, yang menjadi animo masyarakat begitu besar itu ya itu bersepeda. Ya bersepeda ini juga memang sama dengan olahraga yang lainnya yang membutuhkan suatu energi yang cukup besar ya, sehingga juga membuat tubuh menjadi lebih bugar. Teman-teman, pada saat itu memang bersepeda itu hampir semua ya orang-orang menjadi akhirnya menggemari secara mendadak, bahkan bukan di Indonesia aja, di seluruh entire dunia gitu. Sehingga saya jadi ingat pada saat itu orang-orang yang menjual sepeda itu mendapatkan booming ya, booming rezeki pembeli ya. Dan saya juga ada beberapa teman yang akan merakit juga merasakan ya betapa sulitnya mendapatkan sepeda yang diinginkan ya. Dia harus menunggu, untuk yang merakit juga suku cadangnya juga jarang, sehingga juga dia berupaya untuk mencarinya di tempat-tempat tertentu dengan harga yang lebih mahal. Is okay lah ya. Dan komunikasi antara pesepeda dan yang berkecimpung dalam persepedaan juga sangat intens sekali ya saat itu. Jadi kembali lagi teman-teman, memang pada saat ini kecenderungan orang bersepeda agak menurun ya, dengan agak berakhirnya masa pandemi ya. Orang-orang udah merasa lebih bugar ya, sehingga juga sepeda ini agak ditinggalkan teman-teman. Tapi saya lihat juga ada kata saya berkeliling ya, tidak terlalu drastis lah ya pengurangannya yang berminat bersepeda itu, cuman memang agak berkurang teman-teman. Tetap ya pesepeda yang memang ingin badan itu tetap bugar ya, mereka juga melakukan kegiatan yang tidak tiada hentinya, seperti juga yang ada di komunitas MGOES, teman-teman saya di
komunitas yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Teman-teman, mengenai bosan bersepeda ya. Ini kata yang hampir-hampir tidak pernah terngiang dan terpikirkan oleh saya, bosan bersepeda gitu. Saya agak ini ya, tidak pernah menyentuh ya. Agak aneh kemudian kata bosan ya, tapi oke lah. Tentunya setiap orang juga bisa dihinggapi rasa jenuh teman-teman ya. Jenuh atau berkurang minat atau animonya kepada sepeda ya, itu wajar-wajar saja. Karena yang bersangkutan ada kegiatan lain yang lebih penting, mungkin juga yang tadinya kita bisa bekerja dari rumah, work from home, jadi sekarang work from office ya. Ada perubahan ya, sehingga waktunya berkurang untuk bersepeda. Itu juga mempengaruhi kita semua. Kembali lagi kita mengingat-ingat ya mengenai mengapa orang menjadi berkurang ya keinginannya untuk bersepeda itu. Tentunya ini juga ada hubungannya dengan aktivitas masing-masing lah gitu ya. Dan kalau kita runtun ke belakang, hobi sepeda itu sebenarnya diawali pada saat kita kecil teman-teman. Saya ingat pada saat saya masih usia-usia di bawah 5 tahun ya, kita kesan bersepeda, kegandungan, kesenangannya bersama dengan teman-teman yang lain ya, itu sangat besar sekali, berantusias kita ya untuk bersepeda demikian rupa, sehingga kita mendapatkan suatu kesenangan yang universal ya, yang keceriaan yang umum terjadi pada anak-anak yang bersepeda. Nah tentunya itu pada saat itu kita belum tahu namanya kata hobi gitu. Ya pokoknya kita bersepeda itu senang aja ya, senang aja. Nah setelah beranjak demikian rupa, kesan itu memorinya tentunya juga akan terpatri kepada kita ya, pada orang-orang dewasa bahkan pada usia lanjut juga akan terpatri ya. Nah dengan kemampuan yang lebih dari keuangan, kita juga udah mulai menyukai sepeda dengan jenis sepeda tertentu gitu loh, model tertentu dan kegiatan-kegiatan medan tertentu yang memang akhirnya ya itulah yang disebut dengan hobi ya, kita katakan sebagai hobi. Nah ini hobi ini sebenarnya pengikat dasar daripada hobi itu sebenarnya cinta teman-teman, cinta kepada sesuatu objek lah ya, objek yaitu sepeda. Ada yang cinta kepada kamera, ada cinta kepada barang-barang antik ya, kepada mobil kuno atau benda-benda purba dan lain-lainnya. Itu pada objek ya, dengan dasar itu menyukai atau cinta. Nah, andai kata kita dikatakan tadi sebagai suatu keadaan yang berkurang, nah ini cinta kita juga tentunya ini berkurang teman-teman gitu loh, berkurang ya. Andai kata cinta kita itu memang belum mengarah kepada cinta yang sejati. Andai kata kita memiliki kekasih ya, dan kita mencintainya dan kita rasakan sebagai cinta sejati, mustahil teman-teman kita ada rasa bosan pada kekasih itu, mustahil. Karena kita betul-betul mencintai juga cinta sejati yang kita rasakan ya kepada orang tua kita ya, kepada saudara kita, kepada istri kita ya, itu mustahil kita katakan sebagai bosan ya, mustahil ya. Mungkin kalau istilahnya agak ada satu kejenuhan ya mungkin itu bisa terjadi, tapi kalau bosan saya kira tidak ya, kita akan terus bersama mereka karena kita mencintainya. Nah demikian juga dengan sepeda teman-teman, andai kita memiliki cinta yang udah cukup mendalam kepada sepeda ya mustahil ya kita akan bosan ya. Nah mungkin kalau untuk kegiatan berkurang kepada aktivitas bersepeda ya mungkin itu bisa terjadi teman-teman. Oke Bung Wira, kita urutkan dulu ya asal-usul sumber daripada kebosanan itu tadi ya, dari rasa cinta ya, atau kesenangan atau kepada gandrungan kepada sesuatu. Jadi kita bisa terkikis ya kecintaan itu karena itu tadi lah, kita belum terlalu dalam mencintainya sehingga kita itu bisa bergeser ya kepada suatu keadaan yang akhirnya kita agak merenggang daripada objek itu sendiri. Oke teman-teman, yang saya rasakan ya
mengenai kegiatan bersepeda itu memang untuk saya itu tidak ada habisnya ya. Tidak tergerus oleh dinamika musim-musiman sepeda ya, atau barangkali yang diajak, yang keracunan sepeda, demikian rupa dalam tanda kutip ya, positif ya. Nah ini saya udah tidak terpengaruh oleh itu, karena apa yang saya rasakan itu ya tetap ada ya, sebagai suatu gairah ya, atau eh, cahaya ya, yang menyinari kecintaan saya kepada sepeda gitu loh. Ya ini udah mendalam sekali saya, sehingga mustahil lah ya saya katakan bosan untuk bersepeda. Oke teman-teman, nah ada suatu keadaan yang kedua ya, tadi suatu keadaan atau sumber-sumber ya. Nah sekarang caranya teman-teman, caranya untuk mencegah ya, atau meminimalisasi lah ya kebosanan kita terhadap sepeda. Oke teman-teman, kembali lagi ya, karena kita barangkali kondisi keterikatan kita sepeda itu atau hobi kita sepeda itu belum terlalu kuat, saya bisa menyampaikan saran ya untuk teman-teman yang agak udah berkurang atau bosan ya, ya kembalilah kepada komunitas. Komunitas kita bersepeda itu kita komunikasikan dengan mereka. Biasanya mereka juga cukup banyak anggotanya, kegiatannya juga cukup rutin, ya ada kata kita cukup intens dengan komunitas kita, ya kita akan tetap ya terpanggil untuk terus-menerus bersepeda ke tempat-tempat tujuan tertentu yang menarik teman-teman. Nah andai kata komunitas itu agak jarang bersepedanya dan mereka juga turun ya, animo bersepedanya, ya kita cari komunitas yang lain yang barangkali lebih menyegarkan, dan itu mudah sekali ya. Kita andai kita ingin gabung, mereka waduh sangat merangkul sekali. Karena apa? Ya umumnya begitulah. Suatu persahabatan dalam dunia persepedaan itu seperti itu. Mereka akan merangkul dan kita akan biasanya diajak ke tempat-tempat yang baru, yang barangkali menjadi surprise untuk kita, yang suasananya akan berbeda dengan komunitas yang seperti itu. Karena tiap-tiap komunitas itu punya ciri tertentu ya, medan perjalanannya juga akan berbeda dan membuat kita juga akan lebih bergairah. Jadi kita harus carilah komunitas-komunitas yang lain yang membuat perjalanan bersepeda kita itu akan berbeda dengan sebelumnya teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Jadi pertama yang tadi ya, kita hubungi komunitas ya yang lama, ataupun kita cari komunitas yang baru teman-teman. Yang kedua teman-teman ya, yang hubungannya dengan sepeda itu sendiri. Nah gini teman-teman, biasanya orang yang menyukai sesuatu lah, objek ya, sebagai hobi itu kan, itu ada objeknya teman-teman ya. Objeknya ini tentunya tergantung objeknya apa gitu loh. Andai kata objeknya barang antik ya, dia akan selalu merawat barang antik itu ya, menaruh di tempat yang baik, yang selalu dipandang dan selalu difoto atau tukar menukar dengan komunitas yang sama. Nah juga kepada hobi kepada kendaraan ya, yang antik, yang vintage juga sama. Mereka kumpul dengan komunitasnya, ya. Mereka merawat, ya. Mereka deket lah ya, dielus-elus atau suatu kegiatan tertentu lah gitu. Demikian juga dengan sepeda teman-teman. Ada kata kita ingin menambah kecintaan kita kepada sepeda, ya kita harus rutin ya. Ada kita pulang dari perjalanan ya kita cuci ya, atau kita bersihkan, kita rawat ya. Nah, kita perhatikan teman-teman, misalnya kita lihat sepeda kita ini ada sesuatu yang lecet ya, kita poles misalnya ya kan. Ini kurang mengkilat, ya kita poles, kita lap-lap. Ada yang komponen-komponen yang kurang cocok ya, mungkin kita bisa ganti ya. Yang aus kita ganti, yang kelihatannya ini perlu penyetelan, kita penyetelan. Semua kita perhatikan dari atas ya sampai bawah ya, semuanya, shifternya ya, rem-remnya dan lain-lain semuanya kita lihat kondisinya seperti apa gitu loh ya. Nah semuanya kita perhatikan, dan semua ini ya merupakan suatu kegiatan yang sebetulnya bagi seorang pehobi itu menyenangkan. Menyentuh itu menyenangkan teman-teman. Mengerjakan sesuatu dari objek yang kita cinta itu menyenangkan gitu loh. Sama aja dengan kekasih gitu. Kalau kita dekat dengan seorang kekasih, kita melakukan kegiatan hubungan kasih sayang, kita
sapa, kita pegang tangannya dan lain-lain, ya itu suatu kegiatan yang sangat menyenangkan. Menyentuh pun itu suatu kegiatan yang sangat menyenangkan kepada seorang kekasih ya, yang kita sayangi. Demikian juga dengan sepeda gitu loh. Sepeda itu juga akan memberikan suatu interaksi yang menyenangkan kepada pemiliknya. Makin cantik sepeda atau makin cemerlang sepeda, tentunya akan menyenangkan si pemilik ya. Apalagi sampai nanti menggunakannya ya di perjalanan dan dapat pujian dari teman-teman yang lain, itu juga akan membahagiakan kita gitu. Apalagi sepeda itu juga bisa menemani perjalanan kita ke perjalanan yang cukup jauh ya, yang kita bisa tidak ada gangguan di perjalanan, dan proses shifternya juga atau pengadian gigi atau goesnya juga ringan. Kita bisa sampai ke puncak bukit yang tinggi ya, dan ditemani oleh sepeda kita. Tentunya ini merupakan suatu kenikmatan teman-teman, kita ditemani sepeda ini. Nah itulah suatu komunikasi kita dengan sepeda. Nah inilah yang seperti inilah yang perlu juga dibangkitkan ya, diperkuat atau ditingkatkan frekuensinya pada sepeda itu sendiri. Oke teman-teman ya. Yang pertama tadi kepada komunitas ya, kegiatan kita, aktivitas itu sendiri. Yang kedua kepada objek sepedanya teman-teman. Oke, kepada Sobat Gembira ya, saya kira jawabannya itu seperti itu ya. Jadi kita harus lebih memperhatikan sepeda kita ya. Kita gaul dengan teman-teman sehobi ya. Kita ngadakan touring yang berbeda tujuannya, yang membuat kita akan terhibur. Oke lah, itulah suatu media atau cara kita menjaga hobi ya, atau intensitas atau keadaan menyukai kita itu tetap stabil ya, dan membuat diri kita itu tidak ada bosannya untuk bersepeda. Oke teman-teman, saya kira penjelasannya sudah cukup panjang lebar ya, dan untuk pehobi sepeda, kata bosan itu hampir tidak ada dalam kamusnya. Dan bagi sepeda teman-teman yang agak menurun kegiatannya atau dirasakan udah mulai jenuh ya, lakukanlah hal-hal yang lebih lekat kepada persepedaan ya, dan tentunya cinta kita kepada sepeda itu akan meningkat, dan pada saatnya nanti kegiatan kita akan membawa kita kepada suatu tujuan yang sangat membuat kita surprise, dan kita akan kembali segar dengan bersepeda. Oke teman-teman, dari Danis Bike, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, juga kepada Gembira, mudah-mudahan tidak bosan bersepeda. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.